MPLS-nya yang sekolah gimana tuh? Ketemu temen baru? Enggak sih, bisa jadi kayak apa ya? Cuman naik kelas kan ganti temen sekelas doang. Atau kadang ada yang tetap juga temen sekelasnya. Dia lagi. Saya tidak MPLS. MPLS tuh buat yang baru masuk doang ya. Kayak tidak terlalu mengerti terkait istilah-istilah tersebut. Ya benar, oh iya benar. Jadi kayak kalau ada yang naik dari SD ke SMP kayak gitu kali ya. Kalau bocil TK naik ke SD ada MPLS-nya juga ya. Isinya ngapain ya MPLS mereka? Aku jadi kepikiran. Kita overthinking bareng ya. Kelas bahasa Arab. MPLS itu apa? MPLS adalah yang pasti kayak perkenalan gitu, kayak MOS. Kalau zaman dulu aku nyebutnya MOS deh. MPLS itu singkatan dari masa pengenalan lingkungan sekolah. Itu MOS itu masa orientasi siswa kan kalau nggak salah kalau MOS. Juga dikenal sebagai masa orientasi siswa. Bener-bener. Iya sama. Kalau sama kenapa dibikin baru lagi ya istilahnya? Padahal udah ada MOS gitu. Kenapa ditambah jadi MPLS? Aduh. Ya salah. Gak ribet, gak Indo. Bener. Indo tuh emang cepet banget ada istilah-istilah baru. Udah agak lama sih istilah cewek bumi, cewek mamba, cewek kue kan udah agak lama tapi ya bisa dibilang baru lah. Seperti itu adik-adik Indonesia. Oke, okay. Nah, masih pada ingat belum nih tentang materi-materi yang kemarin sudah kita pelajari? Oke, sebelum kita masuk ke materinya, lebih baik kita baca doa dulu kali ya. Kita awali dengan Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. What are we doing? Now we are learn Arabic language. Assalamu alaikum, brothers and sisters. Waalaikumsalam. How are you guys? Sorry? How are you guys? How are you? Oh, Alhamdulillah, fine. MashaAllah, good. Good, good. So we're learning Fatiha, like we're learning the pronunciation. Learning Nahwu and Sorof. Like grammar in Arabic is called grammar in Arabic is Nahwu. Ya Allah, bahasa Inggrisku. Yes. Nahwu is grammar in Arabic. Yeah, okay. I mean, Is for you recited right? yes. Okay, what for? Or we are uh, read Arabic without harokat. What is a harokat? You know harokat like Yeah, I know, like I know. fathah? Yes. Uh, You if want me to read Fatiha without harakat? sorry, can you repeat? I was asking, do you want me to read Fatiha without harakat? Yes, for read a kitab without harokat. No, I'm Yes. asking you, do you want me to recite Surah Al-Fatiha without harakat?
that what you're saying? Sorry, I can understand. My English is bad. Okay. Okay, there's Surah Al-Fatiha. New Okay. text and I translate that. Hello? Yeah. Oh, mean I read Al-Fatihah without harokat? Mm-hmm. No. Uh, I mean, Nahu is like Al-Fatihah without harokat, and then we are ngasih harokat. What is ngasih harokat? Give, bener nggak sih? Give Al-Fatihah with harokat from without harokat to with harokat. You know what I mean? Halo, suara gua kedengeran. I Hello. don't understand anything, to be honest. Yeah, sorry. Oh yes, we Kedengeran. put before Al-Fatihah is without harokat. With Nahu, we can put harokat in Al-Fatihah. Mm-hmm. So you can read with harokat. Uh, hard to explain. Ah, Wait, sorry. what are we doing right now? What are we doing? Menjelaskan Nahu itu We're apa, Bil? studying Ayo, Bil. Quran or what? With English? With English? Yes. Are we going to recite Quran right now? Sorry, what? Are we going to recite Quran right now? What are we gonna do? No, no. We're gonna. This is not. I'm not. We're not gonna receive Quran. We're just learning Arabic language. The Nahu Sorof. You know Nahu Sorof? No, not really. No, you don't. Oh, okay. No, I don't. The only Well, Arabic I speak is Habibi. well, I guess if you don't know, you can search it up because it's quite hard to explain it in English because my English is like trash. I'm not very good at English. I'm sorry. And you can try to explain. Okay, what do you say? What's the name of it? Nahwushorof. No, sorry. Oh, this is complete nonsense. Wait. You find it yet? No, 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 no. That's not it. Nah, I'll type it. I'll type it. Yeah, that's how you type it. Nahwushorof. Oh, I see. Yeah, that's it. By the way, where are you from? I'm from Kazakhstan. What about you? Kazakhstan. Oh, nice. Yeah, what about you? We're from Indonesia. Wait, I don't understand anything. Everything's Indonesian. Yeah, it is. This is Indonesian server, dude. I I'm mean, so sorry. I should leave or am I interrupting you guys? No, it's okay. You can listen to us if you want to. Not understanding anything. Okay, I think you should start now. Just start, I guess. We're sorry if you don't understand Bahasa because the majority of us doesn't really speak English very well, so I'm sorry.
we're gonna start the class with bahasa Indonesia. Okay, it means that I will just interrupt you guys at this point. Have a good class. All right, thank you. Halo, halo, Ya, halo. halo. Where are you come from? Ah, tapi kalau ketemu orang bahasa Arab, orang Arab kayaknya lebih susah deh kalau pakai bahasa Arab. Oh iya lah. Dia bahasa Inggrisnya Apalagi, bagus sih. Bahasa iya. Inggrisnya bagus. Apalagi kalau orang kan kita belajarnya ini Arab yang ini ya, Arab yang akademis gitu. Ntar ketemu Arab yang pakai bahasa pasar, bahasa Nah sehari. iya, gila sih itu susah banget itu. Kalau misalkan ya orang udah pakai bahasa Arab yang akademis kayak yang kita pelajari gitu kayak min aina anta, dari mana kamu, tapi kalau udah cepet gitu kan udah lihai lidahnya tuh kayak kita juga udah nggak ngerti gitu, apalagi ini yang disingkat-singkat kayak ma ismuka, kan orang Indonesia biasanya gitu ya kalau ngobrol pakai bahasa Arab tuh sangat formal sekali gitu. Ma Iya ya. ismuka, apa namamu, kan kalau di bahasa Malah Arab aneh gitu ya. iya kayak aneh. Kayak siapa nama Jadi anda, kayak wahai ini Fadil. ibaratkan tuh kayak siapakah nama Ananda gitu kayak aneh gitu ya. Iya, iya. Jadi disingkat gitu kayak Masmu itu cepet. Iya. Wait, bentar, gua nelfon sebentar. Wah, oke. Wow, oke. Bagaimana adik-adik? Kalian pada nggak ngebantuin nih, parah. Saya tahu gurunya guru bahasa Arab malahan tidak dibantu kalian. Parah sih. Ya Allah, guru macam apa saya menyalahkan murid? Astagfirullah. Hmm. Oke, saya kembali. Itu, itu kan nanya tuh arahin kemana, ini aja arahin ke oh ya sekarang biasanya ini di joki tuh ada orang nyetel dangdut, udah jarang ya kalian nyetel dangdut. Iya. Siapa tahu gitu arahin, malahan suka Gue dangdut apa? sih orang Timur Tengah. I mean there's no one in other channel. Iya udah nggak usah diarahin makanya Pak. Aduh, lu malah bikin tambah bingung aja dianya. Aduh. Ah, gimana sih? Kak Putri nih Kamu tuh tanggung jawab. udah aja dengerin lagu tuh bareng Mang Ali Boys. You can go to Maaf Voice boy. channel Madani Musik In for khusus cewek itu. listening. Bro ini aja dengerin lagu gitu, siapa tahu suka lagu Indo, caranya sama gitu. So segregated. Segregated apaan Bill? So I'm Basically I am alone. Kasian. Ayo guys temanin. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Lebih ke kayak agak susah gitu. Kayak di otakku udah kepikiran nyusun-nyusunnya, tapi itu diucapkan is hard, you know. Aduh, Ya, Kak Putri. Lu bikin dia bingung. ya sih parah sih Kak Putri sih. Wah. Ada. Aku keringet dingin loh. Enggak sih. Emang udah keringetan. Maafkan Maafkan saya. saya, iya. Iya. Saya sangat sangat kaya. What? Eh, saya di Indonesia tuh ini loh cukup membingungkan, kayak bisa jadi itu sebuah kalimat yang tidak lengkap, bisa jadi saya kayak sahabat Rasul kan bisa jadi, atau saya sangat kaya di situ kan rich, bisa bisa jadi kan bahasa Indonesia. Ya Allah kalian minta duit parah.
Mental orang Indonesia Woi, sekali ya kalian. kalian tambah the only place I know in Indonesia. Bro. Aduh, kalian parah. Alah, aduh. Aduh. Udah ini loh, 4:30 belum dimulai. BTW kayaknya hampir setiap orang ini deh. Kalau ada gitu sama orang yang beda negara, kayak kalau misalkan kita sama Mister Jenny Musol tadi, pasti rata-rata nanya, sana jam berapa, ya nggak sih? Udah lanjut ya, udah mulai. Oke, Fokus Pak, oke. fokus. Udah Pak, gak usah lanjut. Sorry guys. Oke, al-an nahnu tilmiz an-nuqatal al-arabiyah. Ngomong apa lu? Naam, naam doang ya. Nam. Oke. Sekarang kita udah masuk materi terakhir nih. Ntar Wow. bakalan pindah ke Sorof. Oh, Syabil lagi hangout Ki. Iya, bentar nih. Gua buka kamera dah. Oh, Oh, Masya Allah, gua akhi. sama Bang Aduh. Yongki. Anak. Halo Hah? Bang. Bukan. Hah? Sioki bukan. Bukan. Oh, enggak kenal. Enggak kenal. Ini yang dulu ke ngerepotin di studio yuk ngaji Bang. Pernah ketemu nggak sih? Kalau nggak salah pernah deh. Apa? Kalau nggak salah pernah kan gue ketemu Bang Yongki tuh. Pernah. Enggak tahu gua. Pertama kali Tapi ke lu waktu ke studio Bang Yongki udah ada belum sih di studio? Bang Yongki itu adiknya Bang Izhar kan? Atau bukan? Bukan lah. Oh, Gimana? bukan. Berarti Bukan. belum deh. Gak tahu Oh, ah. belum. Ya, Ya udah, belum lah. lanjut. Lanjut. Aduh, Pak Habib kalau dari belakang pernah dikira ukti nggak? Sering Ya, dia. pernah Habib. berkali-kali gua dikira ukti. Berapa kali Nih, guys. coba? Bayangin aja, aku yang rambutnya nggak sepanjang Hah? Syabil juga. Iya, dulu kan tuh rambut gua jauh lebih panjang ya. Jadi apa? Lebih sering dikira uti-uti gitu. Uti Syabil. Nih, aku sedikit cerita dikit ya Allah, ceritanya panjang banget ya kita. Waktu Apa? itu kan aku ini apa namanya jadi operator acara gitu kan. Terus aku kayak ya sebiasa mungkin aku gitu berperilakunya kayak ya biasalah. Aku berperilakunya tuh biasa gitu. Terus waktu itu sama kan lagi makan-makan tuh jadi agak santai kan. Terus tuh ada satu peserta udah tua sih. Dia ngira aku cewek loh ya Allah. Terus itu acara buat laki doang. Terus kayak dia nanya, ini laki atau cewek? Aku disangka Buset. cewek coba. Suara lu Sedih. udah lumayan deep loh padahal. Iya, aneh kan? Sedih adik-adik. Padahal rambutku nggak panjang amat kayak Syabil juga kan. Iya, apalagi lu kayak gue, Ji. Panjang sih. Gua Iya tuh sih. apa? Kalau waktu udah pendek kayak gini kan rambut gue ini kan lebih pendek. Itu tuh Ya. udah jarang lah dikira cewek gitu. Tapi waktu rambut gue lagi panjang itu setiap kali gua keluar tuh pasti gue dikira cewek. Pasti. Pasti. Tapi ya Apa? untung sih. Angkanya cukur rambut adik-adik buat yang laki-laki. Ya. Kepanjangan kan juga ntar menyerupai perempuan kan. Iya, tidak baik, tidak boleh. Iya. Iya, Kayak yang kalau mau tuh lu apa pakai outfit yang maskulin gitu loh biar lu nggak disangka cewek gitu. bener. Kalau lu sendiri itu manjangin rambut kenapa, Bil? Gue nggak tahu sih, tapi gue suka aja. Gue tuh awalnya punya rambut panjang tuh karena waktu pandemi gue nggak bisa potong rambut kan, nggak bisa ke barbershop gitu. Akhirnya gue panjang tuh, terus waktu panjang gue suka panjang ya udah gue panjangin aja terus sekarang.
Berarti nggak boleh pakai baju pink. Ya, ya kalau lu rambut lu panjang ya lu bakal kelihatan kayak cewek sih. Lu keker aja pakai baju pink jadi aib loh. Enggak lah. Tapi kayak kalau udah keker nih badan, tapi pakai baju warna pink kayak agak gimana gitu. Enggak Tergantung sih. sih, tergantung lu tinggal daerah mana ya. Preman pakai baju Hello Kitty gitu loh. Warna pink itu kan Ya enggak identik. gitu lah. Kalau kalau pinknya pink polos gitu ya oke Ya, lah masih kalau agak gua. bisa sih pink arah ke Nah, putih gitu kan. kayak pinknya apa bajunya Yungaji itu. Kalau kata gua itu bisa dipakai sama orang sih. Emang baju aja ada warna pink. Itu loh yang Yungaji cake itu. Masa lu nggak tahu? Tunek itu. Iya, Itu kunek ungu di kunek perasaan. kunek Yungaji cake. Ya lah, gitu lah. Berarti nggak Ya udah, boleh sinetron banget otak lo Ji. itu nggak tahu aku. Emang. Kayaknya nggak tahu ya. Kalau aku hampir setiap mau tidur saya kok kayak bikin alur sebuah film sendiri gitu yang ku bikin di otak. Apa Pernah nggak sih ini? kalian kalau mau tidur tuh bikin sebuah alur cerita kadang random tapi kayak seru aja gitu. Hmm. Gua waktu ngeliat karakter komiknya, gua kira telanjang loh. Iya. Iya kan? Iya kan? Mirip. Waduh. Apa ini? Ada Ini pelajaran pakailah warna baju tuh yang kontras dengan kulit lo. makanya baju tuh ngeblend banget. Gua kira pada nggak pakai baju. Nah, mending pakai baju warna pink daripada baju ini. Iya. Aduh. Oke oke ya Mendukung. Allah, ini udah 34. Cuman Ya ngobrol udah doang. mulai lah. Oh, oke kita Mulai, mulai ayo. materi terakhir. Apakah kalian siap adik-adik? Siap. Ayo mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Nah, setelah kita mempelajari kemarin itu kan bab isim yang dibaca rofa, yang dibaca marfu. Nah, sudah tuh. Terus yang kemarin banget itu kita baru tamat bab-bab isim yang dibaca nasob atau mansub. Jadi dibaca nasob itu isim yang kalau gimana aja. Nah, sekarang kita bakal mempelajari bab isim-isim yang dikhafadkan. Nah, bukannya udah masuk sorof? Belum, weh. Itu siapa? Udah masuk. Nasib dari mana itu? Oh, maaf Pak, maaf. Iya, kayaknya Kak Putri hari ini banyak minta maaf. Saya dengarnya pekan depan udah masuk sorof. Ya kalau ini udah selesai. Waktu kemarin tuh ini loh, apa namanya? Kan aku bilangnya hari Sabtunya bakalan belajar ini. Terus ini ya tuh hari Minggu lulus tahu. Pekan depannya itu baru sorof. Tapi karena kan lalunya libur, jadi pekan ini adalah pekan yang materi terakhir. Ya, seperti itu. Ya, udahlah fokus dulu ya untuk materi hari ini. Hampir ke distrik lagi nih tadi. Oke. Al-mahfudatu salah satu anwa'i mahfudun mahfudum bil harfi. Ini bisa dibaca lah ya. Isim-isim yang dikhafadkan itu ada 3. Salah satu anwa'i mahfudun. Yang pertama, bil harfi dikhafadkan dengan huruf khafad. Jadi ini tuh khafadnya itu khafad tuh jar ya, buat yang belum tahu khafad sama jar itu sama. Jadi kalau kalau khafad sama jar itu sama. Jadi kalau bab isim-isim yang dikhafadkan itu sama aja bab isim-isim yang dijarkan. Nah kan dijarkan. Jadi isim-isim yang dibaca jar itu ada 3 bagian. Jar karena huruf jar. Jadi dikhafadkan karena huruf khafad. Jadi bil harfi di sini tuh ini ya. Nah, ini contohnya ya, langsung ke contohnya.
Si harfi ini tuh kan harusnya dibaca harfu ya kalau rofa. Nah, dia tuh dibaca harfu harusnya kan. Mana tadi? Nah, ini. Mana? Nah, bil harfu. Tapi kenapa di sini jadinya pakai kasroh? Karena di sini diawali dengan harf jar. Nah, ini adalah bi. Ada yang tahu arti bi apa? Bi itu artinya dengan. Jadi huruf khofat yang ya isim-isim yang dibaca khofat bil harfi dengan huruf. Jadi yaitu khofatnya karena huruf khofat. Nah, huruf khofatnya adalah bi. Dia ini huruf khofat atau huruf jar. Jadi karena dia mempunyai pengaruh terhadap isim di depannya, jadi dia bisa mempengaruhi isim di depannya, maka dia membuat isim di depannya itu menjadi khofad atau jar. Jadi karena di sini ini itu mufrad, maka rofanya tanda kasroh harfi bil harfi. Nah, sekali lagi kita agak bedah lagi di sini kenapa pakai alif lam, kan ada alif ada lam bil harfi, karena di sini harfnya atau hurufnya itu udah spesifik. Ini contoh juga buat yang kalau belum terlalu ngerti tentang nakiro dan makrifat. Nakiro itu kan dia tinggal ini aja bi harfi, nggak usah ada alif lam, tapi kan di sini pakai alif lam itu dikarenakan si harfinya atau hurufnya itu udah spesifik, dia udah makrifat atau tertentu. Nah, di sini seperti yang kita tahu tertentu di sini itu apa, yakni dia si huruf di sini tuh mengarah kepada ini apa namanya, harf jar, ya huruf jar. Jadi kenapa dia pakai alif lam, karena si alif lam atau si huruf ini itu ditambahin alif lam karena si hurufnya sudah mengarah kepada huruf yang spesifik, yakni huruf jar atau harf jar. Nah, seperti itu. Wa makhfudun bil idhofah, dan ini apa namanya, dan dibaca khafad karena idhofah. Nah, ada tadi maf'ul ma'ah. Nah, ini dikhafadkan dengan idhofah. Jadi kenapa dia dibaca khafad atau jar itu karena ya sebagai jabatan katanya sebagai idhofah. Nah, terus yang ketiga dikhafadkan karena mengikuti yang sebelumnya. Nah, ini tuh semacam naat, anut, yang sifat itu loh. Kan naat itu taat, taat atau mengikuti yang disifati. Kalau naat tuh itu. Adapun yang dijarkan dengan huruf khafad yaitu apa-apa yang dijarkan dengan huruf min ila an ala fi robba bi kali, dan dengan huruf sompah wa bil harf qasam, huruf qasam yakni wawu tau, jadi wa ba ta wabita. Jadi kan huruf qasam tuh ini untuk bersumpah. Qasam tuh kan bersumpah. Jadi kalau kalian pernah dengar kan sering lah wallahi, di situ kan demi Allah, kan itu tuh wallahi demi Allah. Nah, di situ kan ada wa. Nah, wa di situ tuh bukan artinya dan. Kalau dan itu dan Allah, bukan. Wa di sini tuh sebagai haruf qasam. Jadi wa untuk sumpah demi Allah. Nah, jadi kan karena si Allah ini didahului oleh harf jar atau harf qasam yang sifatnya itu sama menjarkan isim di depannya, maka Allah di situ, kata Allah di situ itu i'rabnya menjadi jar. Nah, Allah itu kan mufrad ya. Tuhan itu satu, Allah itu satu, nggak ada duanya.
Jadi dia i'rabnya isim mufrad, jarnya tanda kasroh. Jadi wallahi, hi ada hi di ujungnya tuh. Kenapa nggak wallahu kan? Kenapa nggak wallaha? Tapi dibacanya wallahi karena dia di awali atau di depannya terdapat harf jar. Seperti itu. Nah, untuk yang isim yang dibaca khofad yang pertama ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu kah? Atau cukup mengerti? Bagaimana nih? Syabil ngilang ya, aku baru ngeh. Aku sedang sibuk adik-adik. Yuk guys, bertanya. Ya guys, bertanya. Rumah teman Syabil. Ya, Syabil sepertinya bisa melihat masa depan seperti kayak dia hebat dalam membaca situasi, kapan dia harus datang, kapan dia harus pergi. Aduh. Jangan-jangan Syabil kan ghosting guys. Kayak datang saat dibutuhkan, pergi saat dibutuhkan juga. Apa sih nggak jelas ya Allah. Habib mengghosting Ustad. Itu kalau mau join bahasa Arab itu gimana? Gampang kak, tinggal join di voice channel ya. Kalau kurang mengerti materi bisa nonton rekamannya. Seperti itu. Oh ya, buat Arabic class ini ada biaya pendaftarannya. Oh enggak dong, enggak dong. Assalamualaikum, aku udah lambat, nggak apa-apa kok. Di sini tuh ini apa namanya? Ada sebuah semboyan, bukan semboyan, atau anak Arabic class itu membuat tagline. Enggak sih, ini aku nangkepnya ya. Anak Arabic class tuh kayak membuat sebuah kata mutiara lah, bukan kata mutiara juga sih, tapi kayak tidak perlu malu untuk ikut terlambat di Arabic class. Nah, walaupun engkau telat, belum tentu yang sering ikut itu mengerti juga materinya. Jadi sama aja kedudukan kita ini sebagai murid. Jadi walaupun telat itu tetap belum tentu gitu orang yang ngikutin dari awal udah ngerti. Coba kita tanya ke Putri, belum tentu dia mengerti materinya. Tapi semoga kita dimudahkan lah ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa namanya paham akan materinya. Materinya udah jauh, udah setengahnya dalam bahasa Arab sih Pak. Tapi nggak apa-apa kok. Ini udah mau tamat, ini materi terakhir di salah satu bagian di dalam bahasa Arab. Nah, salah satu. Aku dapat insight baru loh. Ternyata sorof itu adalah salah satu bagian dari ilmu nahu. Jadi kayak turunan dari nahu itu ada sorof gitu. Tapi karena saking hebatnya si nahu ini hampir kayak sejajar kan kalau di mana-mana tuh di ini tuh apa namanya? Tingkatannya tuh kayak sejajar padahal sebenarnya sorof itu turunan dari nahu. Ya, aku dapat insight baru setelah nonton video di YouTube. Astagfirullah, baru join, gak apa-apa kok. Tenang, santai. Sini nggak ada senioritas ya kan adik-adik. Aduh. Ayo guys, tampilkan keramahan anak-anak Arabic class. Kita berikan first impression terbaik untuk ini Kak Glowing in the Dark. Apa ada videonya kok kan di YouTube bisa reply. Yoi. Nama YouTube-nya apa? Nama YouTube-nya itu komunitas komunitas warga Madani ya. Iya. Oh iya, udah ada kok di ini di pin apa namanya? Di pin message channel Arabic. Guys, udah ada kok Kak. Link playlistnya tinggal diklik doang. Play sendiri kok. Tentuy, tinggal ya, mau aja ulang-ulang. Seperti itu.
begitu. Gua yang mau ditanyain. Mas Ian hari ini kalem sekali ya, tidak seperti biasanya. Jadi Hasan ya beliau. Masya Allah, sangat Hasan sekali beliau. Pak Ustadz, coba itu anak muridnya dipanggil namanya. Absen guys, absen. Oke, dimulai dari dulu adakah di tempat, selanjutnya Dinu, selanjutnya Glowing in the Dark, selanjutnya Hasan, selanjutnya Ummu Kulsum, selanjutnya Zainab. Halo, ada di tempatkah kalian? Dan jangan ditinggal tidur, ini kelasnya. Hadir, asik. Hadir ya, tumben kalian hadir. Oh, Mas Ian nih yang belum bilang hadir. Jangan-jangan emang tidur. Dan kalau Mas Ian, kayak kalau Mas Ian tidur tuh kayak nggak aneh gitu loh aku. Oh, ada tuh ngacung. Wah, halo Mas. Gimana tidurnya, nyenyak kah? Ya oke ya Mas Ian. Wah, terbully selalu ya. Aduh, kasihan. Aduh, kita harus menghilangkan ini. Apa namanya? Kayak udah jadi culture anak ini ya. Culture anak Arabic class untuk saling membuli. Parah kalian. Ya Allah, tuh kan aku juga membuli murid sendiri. Ah, tidak benar Gozi. Maafkan saya adik-adik. Dokter Solimi belum Pak ya. Ya Mas Ian, selagi Anda terzalimi itu akan semoga kita semua masuk ke dalam surga. Yang kalian lakukan itu jahat. Ah, tidak. Kalian adalah penjahat. Kayaknya bagus ya kalau di Madani saling bully gitu. Dari tahanan kota gitu jadi penjahatnya di kota Madani. Seru deh. Malah playing victim. Iya, seperti itulah. Oke, kita lanjut terlebih dahulu materinya 10 menit lagi. Nah, selanjutnya kita ke dikhofatkan dengan idhofah. Nah, ini idhofah ini sering banget. Kita udah ketemu, sering banget ketemu. Terus sering ditanyakan juga kalau nggak salah ya. Nah, oh ya, ini ada yang ketinggal nih. Jar. Mungzu yang ketinggal tadi. Dan dengan. Oke, kita lanjut. Adapun yang dijarkan dengan idhofah, maka contohnya Ulamu Zaidin, pembantu Zaid. Yang dijarkan dengan idhofah itu ada dua. Pertama yang ditakdirkan dengan lam, dan kedua yang ditakdirkan dengan mim. Maka yang ditakdirkan dengan lam bagi kepunyaan contohnya Ulamu Zaidin, pembantu milik Zaid. Dan yang ditakdirkan dengan min dari contohnya itu ada Taubu Hazin, baju dari sutra. Babun sajin, itu dari kayu jati. Khotamun hadidin, cincin dari besi. Oke, ini cukup menarik ya. Kita sering ketemu. Kita bahas dulu ya. Yang makna dari idhofahnya itu fungsi untuk kepemilikan, kepunyaan atau bagi. Nah, kita sering kita abumullahi. Ketemu lah ya, nggak mungkin nggak ketemu. Ada yang tahu arti kita abumullahi? Ada yang tahu? Atau kalian belum pada tahu? Jadi kitabullahi itu adalah, tunggu, Arabnya nggak sih biar kita diketik Arab. Oke, di sini aja kali ya. Oh, nggak bisa diedit ya, berarti kalau lagi bukan mode. Oke, pakai ini aja lah ya. Cause sometimes new window untitled. Kita screen change windows. Nah ini. Nah, bisa dilihat. Maaf. Nah, bisa dilihat di sini ini ada kaf, ada
ta, ini ada alif, ini ada ba, ini ada alif lagi, ada lam dengan tasydid dan ha besar. Jadi di sini ini adalah contoh dari kata idhofah. Dan idhofah di sini itu sebagai yang pertama ya, kan tadi klasifikasi idhofah itu ada dua makna. Ada yang gunanya untuk kepunyaan, ada yang itu adalah dari atau penjelasan lah. Kalau yang di sini itu contoh idhofah yang kepunyaan. Jadi di sini ini adalah kitab. Nah, si idhofah ini punya susunan katanya lagi. Jadi suatu apa kan idhofah itu pasti terdiri dari dua kata ya. Kepunyaan pasti dari dua kata. Nah, jadi susunannya itu yang pertama adalah mudhof. Mudhof itu yang awalnya. Ini nih mudhof. Terus yang kedua itu ada mudhof ilaih. Ini kata yang keduanya. Kayak gitu. Jadi yang di depannya adalah mudhof dan yang di sini adalah mudhof ilaih. Nah, di sini kitabu ini adalah jabatan katanya sebagai idhofah ya, bagian dari idhofah. Nah, idhofahnya itu kan mudhof sebagai mudhof dia. Jadi nah, inilah biar kalau belum ada yang ngerti idhofah. Yang pertama itu mudhof. Yang kedua mudhof ilaih. Nah, yang jadi mudhof di sini adalah kata kitabu ini. Dia jadi mudhof. Nah, si Allah ini sebagai mudhof ilaih. Nah, kitabu di sini tuh kan artinya buku ya atau kitab. Nah, kitab di sini tuh karena dia idhofah jadi kitabnya Allah. Kitab kepunyaan Allah, kitab milik Allah. Kitab punya Allah. Nah, jadi karena di sini si Allah ini sebagai mudhof ilaih. Nah, dia itu i'rabnya khofad atau jar. Jadi dia harokatnya kasroh. Jadi kenapa kalau ada orang nyebut kitabullahi, nah pakai hi, itu jadi kita bakalan tahu kenapa dia dibaca hi, karena dia sebagai mudhof ilaih. Nah, itu i'rab untuk si mudhof ilaihnya. Kalau i'rab untuk kitabunya atau i'rab untuk mudhofnya, ini buat kalau ada yang nanya gitu, ini apa namanya? Ini dia tergantung jabatan katanya. Kalau dia di sini sebagai maf'ul bih, ya maka dia nasab. Contohnya, Zaid sedang membaca kitabullahi. Zaid sedang membaca kitabnya Allah. Maka kan Zaid sebagai fa'il. Fa'il itu adalah pelaku atau subjeknya, terus membaca itu adalah predikat atau pekerjaannya. Kalau ini objeknya kitabullahi. Jadi kitabnya Allah ini sebagai objek suatu pekerjaan. Jadi qara'a Zaidun kitaballahi kayak gitu. Jadi kalau si mudhof ini, mudhof tuh yang ini ya, ya di apa namanya si i'rabnya itu relatif terhadap jabatan katanya apa. Kalau si mudhof ilaih dia pasti mau nggak mau itu jar kayak gitu. Mudhof sesuatu yang dimiliki, mudhof ilaih pemiliknya. Kebalik kalau mudhof iya benar gitu. Kayak Rasulullahi, Rasulnya Allah kan artinya tuh. Rasulu. Nah, itu kan Rasul. Dia sebagai mudhof. Allahi, Rasulnya siapa? Allah. Nah, Allah di sini menjadi mudhof ilaih, maka i'rabnya jar. Nah, Allah itu seperti biasa mufrad, nggak mungkin jadi dua kan, Allah pasti satu. Maka dia i'rabnya itu adalah kasroh.
Soalnya aku mau ketawa. Astagfirullah. Aku jadi kasihan sama Mr. Janim Sol tadi lah. Kan ini apa namanya? Tadi kan dia udah join ke sini terus nggak ngerti pakai bahasa. Terus Kak Putri kan udah ngarahin dia juga kan tambah pusing. Terus Gipsti di Arabic class bilang, "They are going to have Arabic class. If you are interested, you can join the voice channel." Orang udah pusing disuruh join lagi. Aduh, iya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan kah di sini terkait mudhof ilaih? Nah, kita bakalan mempelajari syaratnya. Syarat mudhof itu harus menggunakan kata benda. Jadi ini harus kata benda, nggak boleh pakai fiil atau kata kerja. Kan kayak Rasul itu kan benda, bisa dibilang benda. Zaid itu benda. Atau istri itu kan benda. Bisa jadi istrinya siapa gitu, istrinya Zaid. Atau bukunya Zaid, Kitabu Zaidin, Kitabu Zaidi. Kayak gitu. Kitabun Zaidi. Bisa kayak gitu kan. Atau apalagi pulpennya siapa, ininya siapa. Jadi harus kata benda kalau mudhof tuh, mau nggak mau. Terus tidak didahului alif lam. Jadi nggak ada alif lam, nggak boleh ada alif lam. Kalau si mudhof ini nggak boleh pakai alif lam. Nah kan di sini juga kitab, bukan alkitabullahi kan, tapi kitabullahi. Nggak boleh pakai alif lam karena fungsinya ada mudhof ilahi ini tuh kan untuk memperjelas dari yang awalnya nakiroh. Kan si ini tuh nakiroh ya. Nakiroh itu kan tidak spesifik atau umum, jadi buku ya umum. Dengan adanya mudhof ilahi di sini itu untuk memperjelas atau memakrifatkan si kata ini. Jadi spesifik bukunya siapa, bukunya milik Allah. Kalau ini udah pakai alif lam jadi agak useless yang ininya. Toh ini untuk memperjelas gitu kepemilikannya ini udah pakai alif lam gitu. Seperti itu. You know what I mean gitu. Aduh, jadi agak jaksel ya. Aduh, belajar bahasa Arab pakai bahasa Indonesia. Tadi ada orang Pakistan pakai bahasa Inggris. Terus ngobrolnya kita pakai bahasa jaksel. Ada orang Indo ya, complicated ya. Ya hidup nggak mungkin. Orang mana? Oh, Kazakhstan. Iya, Kazakhstan. Kalau aku tertukar terus, sorry. Saya memaksakan diri untuk paham. Iya dong. Apa sih yang kita paksain untuk paham sebenarnya? Tinggal yang satu terpaksa dengan ikhlas, yang satu terpaksa karena keadaan. Ngerti nggak sih? Kayak kalau belajar matematika, mungkin bagi sebagian orang kayak mau nggak mau harus paham gitu. Jadi pahamnya itu terpaksa. Kadang ada juga kayak kita paham tentang game gitu lah ya. Ini kontrolnya gimana? Sebenarnya kita juga terpaksa, tapi diri kita sendiri gitu yang memaksanya. Dan kitanya juga emang mau gitu, dipaksa. Kayak kalau main game gitu ML. Ini majunya pakai tombol yang mana, terus skillnya gimana? Ya nggak sih? Bener nggak sih? Teori yang kubuat ini. Teori terbuatnya 10 detik ya, hebat. Maksa melawan musuh. Selanjutnya, tidak berharokat akhir tanwin. Jadi si mudhof ini tidak boleh berharokat akhir tanwin. Jadi kitabu, kitabi, kitaba gitu doang, nggak boleh kitaban, kitabin, kitabun, nggak boleh. Tidak berharokat akhir tanwin, tidak bertanwin ya kalau untuk mudhofnya. Nah, sekarang kita akan memasuki syarat untuk mudhof ilaih. Ini mudhof ilaih. Mudhof ilaih harus menggunakan kata benda. Jadi sama ya kata benda. Nah, Allah di sini tuh kan isim. Ada yang masih ingat nggak cirinya isim itu kenapa?
Kenapa kita tahu bahwa Allah di sini tuh isim? Oh, alif isim artinya nama. Isim artinya kata benda, Kak. Alif lam, benar. Jadi ada alif lam di sini yang sehingga kita tahu walaupun tidak tahu maknanya, tapi kita tahu bahwa alif lam di sini itu adalah isim. Kata di sini tuh karena ada alif lam maka dia isim seperti itu. Tapi siapa sih yang nggak tahu makna dari Allah? Buat Muslim ya. Maksudnya the real artinya apa? Walah. Seperti ini. Nama Tuhan Yesus. Seperti itu. Nah, ini isim, harus isim ya. Nah, yang kedua tuh syaratnya mudhof ilaih selalu dalam keadaan majrur. Salah satu tandanya adalah harokat terakhir kasroh jika alif dan lam. Nah, jadi dia ini seperti yang tadi syarat mudhof ilaih. Nah, jadi sudah difiksasi. Jadi sudah bisa dipercaya bahwa dipercaya enggak tuh? Ya yang pasti kalau mudhof ilaih itu i'rabnya jar atau majrur. Mahfud gimana sih cara bacanya? Harus pakai kho ya, agak belibet kalau saya pakai kho. Tajwid saya masih kurang baik berarti ya, harus ditingkatkan. Ya majrur lah pakai yang bisa. Tapi kasihan ya kalau orang cadel jadinya majnun. Harusnya kan jadi khofat, lebih mudah kali ya buat kalau orang cadel pakai khofat dibandingkan jar. Seperti itu. Jadi ini tadi. Nah, yang ketiga, kalau ada alif lam dia ini pakai kasroh. Kalau tidak pakai alif lam maka dia pakai tanwin. Kasrohnya kasroh tanwin. Jadi kalau kayak kita Bu Zaidin. Nah, kalau kita Bu Zaidin kan Zaid di situ nggak ada alif lam ya. Jadi dia pakai kasrohnya kasroh tanwin. Kasroh taiin. Kalau dia ada alif lam kayak kita Bul Zaidi. Nah, itu pakai kalau ada alif lam dia pakai kasroh biasa. Seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan kah adik-adik? Oke, seperti itu. Ya, untuk yang gimana tadi Pak tidak tangkap yang mana ya Kak? Yang tidak tertangkapnya. Untuk pengertian dan syaratnya aku kirim di Arabic Class ya. Buat yang ingin lebih tahu lebih dalam, lebih deep. Udah tak kirim di Arabic Class channel. Seperti itu. Ini yang nggak tangkapnya yang mana ya Kak? Kak Putri. Enggak, jika masih lag bisa ditanyakan kepada saya. Nah, iya sudah Pak Au sudah. Baik, ada Husta nih. Halo. Halo Ji. Halo. Kabar. Lama ya kita nggak ngobrol. Ah, Oke, ada yang ingin ditanyakan? Soalnya materi udah tamat karena yang kan ada 3 tadi tuh poin yang dibaca khofat atau dibaca jar itu ini udah
huruf jar udah nih, huruf idofah tadi kan udah. Nah, dikhafadkan karena mengikuti yang sebelumnya. Ini juga kita udah sebenarnya ini tuh di yang tamyiz, hal, zorof, ya teman-teman inilah. Naat dan teman-temannya itu loh, kan naat itu dia nggak tetap ya sebenarnya, tergantung kondisi yang kan naat itu sifat ya, kata sifat. Jadi kata sifat itu mengikuti i'rab yang disifatinya. Ini bisa jadi khafat, bisa jadi nasab, bisa jadi jar. Jadi tergantung kata yang di itu. Nah ini tuh kayak naat dan kawan-kawannya yang relatif kayak gitu. Ustadz, maaf sebelumnya kalau misal aku tiba-tiba lift HP-ku udah lobet, casnya ketinggalan di tempat kerja. Walah, nggak apa-apa. Santuy. Nggak perlu terlalu beradab di sini. Ya Allah, apa sih aku kok ngomongnya gitu ya? Sangat tidak sopan saya. Ya, ya gurunya juga kayak gini ya. Nggak apa-apa Kak Giska, saya mewakil Pak Ustadz. Aduh. Ya jangan kaget lah ya kalau Arabic class kadang jadi cerita, kadang nggak jelas. Aduh. Ini apa namanya kata orang gitu ya. Kalau kata-kata kita sudah dijadiin quote sama orang itu berarti kita sudah bisa menginfluence orang lah. Terus aku ini udah menginfluence berarti sudah ada klip quotes dari Ustadz Goji ini. Aku mau ngakak di sini ya, ya begitulah. Ya ini sebenarnya kelas lawak berkedok Arabik biar dilegalkan oleh Walcott gitu, kayak wah masya Allah Gozi antum wah ngajar bahasa Arab gitu kan, padahal isi yang ngelawak terus. Ya seperti itu sih emang, ya, seperti itu. Jadi nggak usah terlalu sungkan atau apa, wah Pak Ustadz horor, tidak perlu seperti itu adik-adik, santai aja di sini. Gosip pencitraan gimana. Aku mau cerita dikit, walaupun kalian nulisnya kan kayak tadi Putri Ustadz Goji, terus Anissa nulisnya tuh Pak Goji, tapi entah kenapa kalau aku bacanya tuh kayak susah gitu untuk ngebaca Goji. Entah kenapa aku kayak walaupun tulisannya Goji terus aku tuh kayak ngebaca Gozi, entah kenapa. Udah terbiasa kali ya dari habits 14 tahun aku hidup menyebut namaku kan Gozi. Jadi ya seperti itu. Ya udah kita panggilnya Gozi, bukan Goji. Sama aja weh. Emang nama saya kan Gozi yang realnya. Real no fake. Apa-apa saya susah mengerti Gozi. Ya sih emang lebih belibet ya. Aduh. Tapi aku bersyukur lah dinamain Gozi, kan orang biasanya Gazi yang namanya tuh Gazi. Latinnya tuh Gazi. Apa? Latin. Di Indonesiasi. Ya kan Arabnya tuh koin, terus Tuzai dan Iya ya. Dan jadi kan orang kayak kalau nggak salah Gozi anak yang Ustadz Felix itu kan nulisnya Gazi. Tapi orang kadang emang baca nama Gazi itu literally dibaca Gazi di beberapa tempat yang ku tahu ya. Gazi. Padahal kan itu di bahasa Arabnya Gozi ya. Terus bundaku inisiatif untuk memberikan namanya tuh jadi literally Gozi di bahasa Indonesia ya. Ini kalau orang tuh bisa tahu ini Gozi, yang ini tuh ini iya seperti itu ya, cerita nggak karuan lagi ya. Goji kalau manggil Zainab jadi Zainab, Zaid jadi Zaid. Ya, aku walaupun orang Sunda tapi lidahku nggak Sunda gitu. Ini nama Anda nggak ada 1453 ya Pak? Iya benar. Aku tuh kadang kayak kasihan ya, bukan kasihan gimana, kadang kalau kayak orang Sunda tuh, kan aku tinggal di Sunda ya, jadi kalau orang Sunda ngaji itu apalagi yang udah tua-tua tuh kan
Jadi si lidahnya tuh entah kenapa kalau baca Z banyak lah ya meme. Kata siapa orang Sunda nggak bisa ngomong F, itu fitnah. Kan suka ada ya meme kayak gitu. Jadi F sama sama Z itu orang Sunda kalau baca F jadi P, kalau Z jadi J. Aku tuh kadang kayak kasih dalam tanda kutip ya kasihannya tuh kalau lagi baca Quran gitu tilawah atau enggak apa namanya tilawah atau enggak ya baca Quran lah tajwidnya. Jadi kan harusnya qul a'udzu birabbin nas. Kan kayak gitu. Orang Sunda biasanya qul a'udzu birabbin nas. Benar ya? Qul a'udzu birabbin nas. Jadi a'udzu birabbin nas kan kadang suka kayak gitu. Terus tuh a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadang orang Sunda aja a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi kayak apa ya? Kasihan gitu loh. Kasihan greget bersatu. Ini kalau ngakak gitu nggak usah nggak sih? Tanyakan pada malaikat tadi kan. Atau enggak kayak apa lagi ya? Al yakul khairan auliyasmut. Dan berkata yang baik atau tidak diam. Kalau orang Sunda tuh jadi palyakul khairan auliyasmut. Dan suka gitu. Kayak pak itu tuh pak gitu. Jadinya pak. Pak, apa pak? Jadi pak. Oh, kayak greget. Apalagi kalau aku ngajar kayak ngomong fa gitu apa susah ya fa aduh. Ayo guys, apakah cuman di Sunda doang gitu yang ada kayak perubahan kayak gitu atau di tempat lain juga ada misalkan dari apa gitu jadi apa? Oh ya kan namaku tuh kan Gozi. Jadi kalau orang Sunda manggilnya Goji. Adikku tuh namanya Faris kan pakai F. Kadang orang manggilnya jadi Paris. Kasihan sekali ya yang namanya Z. Atau enggak Noval, kan Noval tuh pakai F ya biasanya. Noval. Angin yang berhembus di F-nya. Val. Tapi orang Sunda manggilnya Nopal. Pal. Enggak, T-nya itu lurus gitu loh. P. Pal. Jadi kayak kasihan. Di kehilangan ama, iya bener. Aku nonton di salah satu videonya Nas Daily. Kalian tahu nggak Nas Daily? Kadang ada beberapa orang tuh yang kehilangan nama aslinya tuh karena hal seperti itu. Ada orang Arab pindah ke ini aja apa namanya? Banyak deh yang salah satu alasan ada Indonesiasi atau di Indonesia kan namanya itu kan salah satu dari tidak bisanya orang tersebut melafalkan hal tersebut kan. Jadi apa ya kayak ya begitulah. Yang ya seperti itulah, you know what I mean kan. Kalau baca akhir al-fatihah jadi walad jali. Kalau walad bolin, kalau do kayaknya enggak juga sih, masih agak bisa walaupun agak susah kali ya, tapi aku nggak tahu juga gimana susah. Tapi khusus Z sama F yang cukup fatal di orang Sunda. Ini juga kayak gitu Pak Ustadz, namanya jadi berubah juga sama iya. Bugis juga gitu Pak, orang yang lebih sering pakai bahasa Bugis daripada Indonesia jadi sering kayak gitu. Kayak F jadi P gitu, terus Z jadi C gitu. Tahat sama beberapa suku apalagi ya, iya gitu. Kalau azam tuh yang kalah yang parah tuh azam ke Indonesia ke Sunda jadi ajam.
krisis identity begitu kah Pak? Ini Dani nanya yang mana? Oh alah sih. Ini Dandi sepertinya baru lagi kesini ya. Ini Dandi seperti yang sudah saya resmikan. Jadi kalau ngechat lagi ada kelasnya, ngechatnya di live chat biar aku baca. Aku jarang buka soalnya kalau ini. Kalau krisis identitas tuh setauku beda ya. Krisis identitas tuh DC ini update yoi. Krisis identitas tuh beda sama ini sih. Coba kita cari nih ke Wikipedia, krisis identitas itu seperti apa sih yang benar? Memahami krisis identitas nih, aku nyariin di Alo Dokter ya. Kamu sering mempertanyakan banyak hal tentang dirimu, misalnya siapa dirimu sebenarnya, apa tujuanmu dalam hidup ini. Nah, aku orang Barat mungkin ya, karena di agama mereka tidak mengenal apa itu Uqdatul Kubro. Jadi mereka itu menemukan suatu teori. Ini berarti jadi wajar kali ya kalau ada pertanyaan besar. Uqdatul Kubro, kalian pernah dengar kan? Pertanyaan besar, Kubro. Akar katanya itu kabirun. Jadi kayak Allahu Akbar. Nah kan masih satu akar kata tuh kabaro, si hurufnya tuh kaf, ba sama ro. Terus ini juga Uqdatul Kubro. Jadi di dalam Barat tuh kan ini ya, mayoritasnya agamanya Kristen lah. Karena Barat itu agamanya Kristen, dan ternyata di Kristen tuh tidak ada apa namanya, tidak dijelaskan tentang bukan ketiga sih, tidak dijelaskan tentang krisis identitas itu, atau tidak dijelaskan lah 3 pertanyaan itu, kayak untuk apa aku di sini, dari mana aku, dan akan kemana. Nah mungkin di Kristen, tapi aku nggak tahu ya, di Kristen emang nggak diajarin atau gimana, tapi setauku tuh nggak ada. Jadi maka mereka itu mencari sendiri, dan ketemunya itu adalah krisis identitas ini. Mereka menamainya krisis identitas. Tapi sebenarnya bagi seorang Muslim itu kita nggak pasti mengalami ketemu dengan beberapa pertanyaan ini ya, tapi nggak jadi krisis identitas gitu. Karena di Islam itu udah ada gitu jawabannya. Seperti yang tadi contoh pertanyaan dia tuh, untuk apa hidup, dari mana hidup. Nah, sebenarnya kan kalau di Islam itu udah ada Uqdatul Kubro namanya. Uqdatul Kubro itu adalah sesuatu, Uqdatul 3 pertanyaan besar, Kubronya besar. 3 pertanyaan besar bagi seseorang manusia yang relatif hampir semua manusia mengalaminya ya. Sir Felix juga mengalaminya. Kenapa? Dia kan main Final Fantasy ya, jadi terbesit itu pertanyaannya. Walaupun aku nggak tahu Final Fantasy emang sebegitu hebatnya sampai terbesit gitu pertanyaannya, tapi setiap orang pastilah mengalami. Jadi seperti itu. Ini jadi malahan kajian tentang Uqdatul Kubro nih. Aduh, kelas bahasa Arabnya banyak kedoknya ini. Guys, tutorial tonjok online. Emang mau nunjuk siapa? Mau nunjuk aku? Gak parah sih. Apa Pak, kita kan Aceh. Oh iya benar. Aceh emang gini ya konsepnya. Konsepnya tidak Arabik. Ya panjang sih kalau mau dibahas tentang Uqdatul Kubro ini. Kapan-kapan lah ya kita bahas. Kayaknya bakalan dibikin juga di komunitas Prime. Asik, iklan komunitas sendiri ya. Di komunitas orang, walaupun aku tim komunitas Madani juga. Kayak complicated. Dong, kami saling support. Support ya Allah, support. Air condition. Berkonsep bebas, yes. Ini dong. Arab panas di Arabic class. Ya Allah, Dandi baru nge. Wah parah sih Dandi. Ini udah 3 bulan loh Arabic class.
Dan Anda baru tahu singkatan AC itu apa? Arabic Class. Pak Benedict. Kayaknya ini Kak Putri kalau diberikan kekuasaan bahaya nih. Guys, kalau Kak Putri masuk jadi calon pemimpin apalagi tuh calon. Apalagi calon presiden jangan dicoblos guys. Dikit-dikit Bennett adik-adik. Astagfirullah, fitnah itu fakta, wahai Kak Putri. Jangan anti fakta lah. Jangan seperti pemerintahan Wakanda yang anti fakta bahwa dia ngomongnya udah turun jadi 14.000 padahal kenyataannya belum gitu. Alah. Otoriter. Iya. Ya, bahaya guys. Jangan coblos Kak Putri. Maaf, saya bukan Indonesia. Indonesia. Ya Allah, udah 3 bulan. Apalah dari saya yang baru join. Gak apa-apa kok, Kak. Hans ada recordnya. Ya. Atau aku kepikiran bikin kayak Arabic Class Batch 2 aja gitu ya, biar langka asik, langka nggak tuh? Nanti ilmunya ya dong mahal, ilmu mahal gratis di sini, bayarnya pakai doa aja adik-adik. Minyak langka, kok minyak langka? Ya bisa siapa medit Pak kalau ada bab 2. Kayaknya seru deh kalau kita bikin ujian gitu, ujiannya kelompok aja, kalian lah, yang penting aku ngasih kayak sebuah ini Arab gundul gitu, Arab gundul yang kalian ini kerjanya kelompok, kalian satu Arabic class aja kalian semua di sini, terus ngerjain sampai ada harokatnya gitu si paragraf Arab gundulnya itu. Jadi kalian ngerjainnya diskusi aja gitu, seru kan? Oke. Akankah saya remedi sepertinya? Sekalian kan ya gitu kali ya buat ujiannya kayaknya sabi. Pakai bahasa Arab yaktim nih, sabi, kane. Balik-balik ya bahasa anak yaktim tuh. Oke lah ya. Kalau tidak ada lagi yang ditanya. Oke, balik lagi. Oke. Aku mau stop stream. Aku malahan klik disconnect. Ya, seperti itulah. Maafkan. Nanti kerekam per visi berarti Pak. Enggak, kalian satu ini aja, satu Arabic class kerja sama aja. Boleh aja pakai di sini gitu kayak bahas, kasih masukan. Ntar kayak satu orang yang ngetiknya biar enggak amburadul gitu kan. Nanti yang lain kasih masukan atau kotret. Jadi nanti kalian kumpulin aja satu itu ke aku gitu. Ngerti nggak? Jadi kerja kelompok, tapi satu kelompoknya itu emang satu kelas. Semoga mudah dimengerti lah ya. Kerja sama aja, yang satu kerja yang lain sama. Oke, seperti itu. Kerja kelompok satu kelas gitu Pak. Iya, kayak gitu. Berarti kelompoknya cuma satu ya. Iya, kelompoknya ya satu kelas gitu. Oke. Ntar segera lah ya aku kirim. Tapi untuk kemarin tuh aku sempat ini ya DM Kak Vivi Benefil tuh kan beliau yang bakalan ngajar sorofnya. Dia lagi mau bikin ringkasan dulu nanti materinya mau ngajarinnya gimana. Jadi mohon doanya moga dilancarkan lah ya kami sebagai tim. Saya mewakili tim Arabic Class Madani untuk semoga dimudahkan dalam merangkai dan menyusun materinya. Seperti itu sih aku minta doanya ya. Dan itu pertemuan kita pada hari ini. Aku jika ada salah kata atau banyak omong gak jelas, dan Syabil tadi yang sebagai host yang keluar duluan,
Maafkan kami ya adik-adik. Maka kita akhiri dengan hamdalah amin. Astagfirullahalazim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Pak Goji bikin kelas lagi. Nggak tahu deh Kak, kayaknya kalau buat Arabic class nggak dalam waktu dekat. Nah, kalau baru tamat langsung buka batch selanjutnya. Kayaknya agak ini ya, apa namanya, agak kurang worth it gitu. Kalau mau ngumpulin dulu orang-orangnya yang udah mau belajar lagi dari awal gitu. Palingan kalau misalkan Madani udah 2000 orang kali, 2000 user, kayaknya baru deh bikin lagi batch selanjutnya. Saya mau remedi Pak, ujiannya aja belum, udah mau remedi aja. Maaf saya tidak menerima maaf, ya saya maafkan Anda tidak menerima maaf karena saya menerima maaf. Pulang kelas, saya nonton record, wahai Bapak Ian, capek saya. Palingan kalau mau tidak tentang bahasa Arab, kita kelas fikih muamalah. Berat banget ya. Muamalah banyak khilafiyahnya, sama agak berat kali ya. Bisa sih, tapi aku sebagai ini aja yang mewakili materi yang aku dapat, terus aku sampaikan lagi ke kalian, bukan aku yang bikin materi. Kalau mau kayak gitu, kalau mau bikin kelas fikih muamalah, ya sih kayaknya kalau fikih muamalah kayak gitu, atau enggak kuliah dasar Islam isinya kayak ngepas gitu. Kalau itu relatif bisa sih itu. Kalau masalah fikih itu agak susah. Kalau akidah itu kan pasti satu lah ya, nggak mungkin beda. Khilafah, woi, khilafiyah Bapak, khilafiyah. Mas Ian ini telinganya mohon dicek lagi Pak. Khilafiyah adalah perbedaan pendapat tuh. Kok jadi khilafah? Bahaya soalnya kalau bahas di sini. Aduh, parah. Nanti crop aja ya, uploadnya sampai doa tadi udah cukup, nggak usah diupload yang bagian ini. Potong adik-adik. Ian nih mancing-mancing. Seperti itu. Itu Dandi parah banget. Emang kenapa Dandi? Halo Pak Polisi. Oke lah ya. Oh ya. Oh pergi nggak pamit-pamit. Aduh biasalah jadi. Ini kedua. Irfani versi masih muda ya.